Halo teman-teman, kita kembali lagi. Sekarang kita mau melanjutkan beberapa desain yang udah kita buat kemarin. Sekarang kita coba running dulu ya teman-teman. npm run start. Ya, ini hasil yang udah kita buat di pertemuan sebelumnya, di video yang sebelumnya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia udah punya loading ya teman-teman, sama udah bisa buat bookmarks. Sekarang kita buat screen yang untuk bagian bookmarknya ya. Oke, kita close aja. Sekarang kita ke bagian bookmarks yang index.js nya. Oke, di sini kita jangan hilangin, kita jadikan dia div, terus punya kelas full full background. Kita kasih background sementara dulu biar tahu oh ini halamannya yang segini. Kemudian nanti yang ditampilkan di sini adalah ayat yang ditandain yang di bookmarks ya. Berarti di sini kita bikin dia jadi flex, kemudian justify center dan items center. Jadi dia akan benar-benar ada di tengah. Sekarang kita udah nggak butuh penanda si ini warna backgroundnya. Kemudian untuk menampilkan ayat yang di bookmark, kita kan kemarin ngebookmarknya di local storage ya teman-teman. Nah, di sini harusnya ada bookmark. Kalau misalkan kita ada ngebookmark sebuah ayat, kita coba ya bookmark salah satu ayat, misalkan yang ini. Kemudian di sini ada ya teman-teman. Kemudian kita ke halaman bookmark ya. Di sini masih ada. Nah, sekarang kita ambil data bookmarknya yang ada di local storage ya teman-teman. Kita buat kita pakai on bookmark, set on bookmark, use state. Oke. Untuk data kosongnya adalah objek aja ya, objek kosong teman-teman. Kemudian kita pakai use effect. Di sini untuk ngeload data bookmarknya teman-teman, yang ada di local storage. Jadi kita bikin cons bookmark sama dengan local storage get item, key-nya adalah yang ini ya, bookmark. Nanti kita rapikan teman-teman. Control ALTF, shift ALTF buat merapikan. Kemudian kita cek apakah bookmarknya ada nilainya. Kalau misalkan ada, maka set on bookmarknya sebagai JSON parse. Jadi data yang kita dapat dari local storage itu kan berupa string ya teman-teman. Harus kita parsing dulu menggunakan JSON parse ini untuk diubah menjadi sebuah objek. Jadi kita parse si bookmark yang ini ya. Kalau misalkan dia ada isinya, kalau dia tidak null, maka kita parsing dia menjadi sebuah objek yang nanti akan diset sebagai state si bookmark ini teman-teman. Oke, selanjutnya ini harusnya udah ada ya teman-teman. Harusnya udah ada isinya sesuai dengan yang kita bookmark di sini. Selanjutnya kita pakai item ayat ya yang ada di Quran. Kita pakai komponennya untuk kita tampilkan di sini teman-teman. Untuk sementara jangan lupa kontrol spasi enter. Oke, di item ayat ini ada beberapa yang harus kita isi, yaitu data di sini adalah on bookmark state-nya ya. Kemudian ada
On bookmarknya kita samakan juga on bookmark, kemudian set bookmarknya kita kasih kosong ya, jadi dia tidak melakukan apapun kalau misal kita klik di bagian sini. Nah, ini udah tampil ya teman-teman, sesuai apa yang kita bookmark. Oke, kalau kita mau ganti apa yang kita bookmark sini, kita balik ke read Quran. Nah, kemudian di sini ada isu teman-teman. Ternyata pada saat kita dari bookmarks ini kemudian ke read Quran, dia akan menghapus value dari bookmarknya di sini teman-teman. Hal itu terjadi kenapa? Karena kalau kita lihat di bagian read Quran, itu ada di bagian right section. Di right section ini ada set bookmark. Kita buat function set bookmark ya kan teman-teman, yang kita panggil di dalam use effect. Jadi pada saat halaman ini di render, dia bakal manggil use effect kan, kemudian dia ngecek nih teman-teman di local storage-nya ada nggak bookmarknya gitu. Kalau misalkan ada, baru panggil si function ini. Nah, ternyata function ini dia melakukan pengecekan lagi nih teman-teman, di bookmarknya ada nggak. Kalau misalkan ada, ini di sini, kalau misalkan bookmarknya ada, kemudian dari bookmark tadi diparsing dulu jadi sebuah objek, kemudian kita cek ID-nya apakah sama dengan value yang kita lempar di sini tadi teman-teman. Nah, ternyata sama. Kalau sama, maka set bookmarknya 0, kosong, ininya jadi kosong, dan yang ada di local storage kita remove itu teman-teman. Makanya di sini langsung menghilang karena kondisi yang di sini itu terpenuhi teman-teman. Jadi sekarang kita coba rapikan dulu teman-teman. Kita buat si function sendiri yang nanti gunanya adalah mengambil data bookmark dari local storage kita dan menghapus atau melakukan interaksi dengan local storage-nya. Kita buat function sendiri ya. Jadi nanti functionnya bisa dipakai di beberapa screen yang emang membutuhkan function itu. Sekarang kita ke bagian yang setara dengan indeks ya teman-teman, bagian sini, kemudian klik kanan, di sini tidak ada. Kita tutup dulu ini komponen dan lain-lain, kemudian di src kita bikin file baru ya, namanya utilities ya, kita jadikan utilities.js. Kemudian kita buat export cons utils sebagai objek ya. Kemudian di sini yang di bagian utils ini kita bikin kita sebut dia sebagai function get bookmark ya. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita buat di sini cons bookmark local storage get item ya, dengan nama bookmark, key-nya adalah bookmark. Kemudian kita cek, kita return aja langsung, kita return bookmark. Kita cek nih bookmarknya ada isinya nggak. Kalau misalkan ada isinya, maka kita ubah dulu dia menjadi objek biasa, karena sebelumnya kalau dia dari local storage dia akan berupa sebuah string ya teman-teman. Kalau misalkan kosong, ya udah kita buat dia sebagai objek kosong aja, simpan ya. Oke, untuk get bookmarknya udah selesai. Sekarang kita bikin set bookmark di sini ya. Kita lempar value
Nah, kemudian di sini untuk yang ini kita ya nggak apa-apa seperti itu ya. Untuk set bookmark kita cek lagi dia di sini teman-teman. Set bookmarknya ini kita jadikan seperti ini ya. Tuh teman-teman. Oke, untuk set bookmarknya kita jadikan seperti ini. Local storage, set item, bookmark. Value-nya adalah JSON stringify dari value. Itu ya teman-teman. Karena di sini juga kita bakal ngeset menjadi dia sebagai string. Jadi value JSON-nya, si value ini berupa JSON atau objek, kita ubah dia menjadi string dulu teman-teman. Oke ya, ini set udah. Kemudian kita buat dia jadi kita buat lagi remove bookmark. Kita langsung aja di sini local storage remove item yaitu bookmark. Oke. Ini udah teman-teman. Sekarang function yang kita udah set di utils ini kita bisa refactor, kita bisa pakai di sini sekarang teman-teman. Oke. Yang bagian right section yang ada di komponen read Quran ini sekarang kita benerin lagi ya teman-teman. Untuk yang use effect-nya kita cek di sini teman-teman. Ini udah tidak perlu lagi, kita langsung pakai si utils-nya yang ini. Jangan lupa diimport, kita get bookmark. Nanti kembaliannya adalah value dari bookmarknya ya teman-teman. Tapi kalau dia nggak ada isinya ya udah berarti dia kosong. Oke ya. Baiknya kita ganti dia ke null aja ya teman-teman. Ya, baiknya kita jadikan dia null. Jadi nanti lebih mudah untuk seperti ininya ya, untuk diceknya. Oke, di sini udah. Kemudian di sini harusnya bukan pakai function yang ini. Bukan pakai function yang ini, tapi pakai function yang di atas. Jadi dia untuk set awal itu harusnya pakai yang ini, teman-teman. Oke, udah. Selanjutnya kita lanjut, kita rombak yang bagian ini ya, teman-teman. Yang bagian ini harusnya kita ubah juga jadi utils get bookmark. Oke. Kalau misalkan value dari bookmarknya ada, maka dia bakal mengembalikan value bookmark. Jadi kita udah nggak perlu parsing lagi teman-teman di sini. Tinggal kita pakai, harusnya langsung bisa kita pakai seperti ini teman-teman. Kemudian ini tetap, kemudian set on bookmarknya kita set 0. Terus di sini kita bisa pakai utils untuk remove. Nah, setelah itu kalau misalkan ternyata nilai bookmarknya tidak sama dengan yang kita klik di sini, yang ada di sini, maka ini kita update aja teman-teman. Berarti yang kita update adalah value ini ya, yang bakal kita lempar. Oke, kita buat seperti ini. Kita pakai si utils tadi, set value dari bookmark adalah value. Nah, kita udah nggak perlu lempar stringify lagi karena JSON stringify-nya udah kita buatkan di sini tadi teman-teman. Gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke bagian ini, si index dari page si bookmarknya ya. Di sini harusnya kita pakai utils yang tadi juga. Kita pakai yang utils tadi, yaitu untuk get bookmarknya. Kalau misal bookmarknya ada, kita tinggal lempar aja, nggak perlu di JSON parse lagi, nggak perlu di parsing ke JSON lagi, karena di sini
dia udah otomatis nge-parsing ke JSON kalau misalkan data bookmark yang ada di local storage-nya tidak kosong, tidak null. Oke, sekarang kita coba apakah sudah aman. Kita refresh dulu teman-teman. Kita kembali ke read Quran, kemudian pilih salah satu, kemudian kita hilangkan. Oke, berhasil ya, aman ya teman-teman. Untuk function yang sudah ada, yang udah kita refactor. Selanjutnya kita bookmark, kemudian kita ke halaman bookmark. Oke, nampil ya sekarang. Terus ini kalau diklik nggak bisa ya, karena di sini kita emang tidak mengaktifkan ya untuk functionnya. Kenapa dia aktif? Karena yang kita lempar adalah objek yang sama, jadi dia aktif. Nanti ini kita perbaiki lagi teman-teman. Kita sesuaikan untuk khusus dia bisa dipakai di sini sama di sini. Oke, selanjutnya tadi kalau kita dari halaman bookmark kemudian ke read Quran, itu dia akan menghilangkan yang ada di local storage kan. Sekarang kalau kita klik, nah sekarang masih ada ya teman-teman, karena sudah kita benerin. Nah di sini tetap ada teman-teman. Kalau kita ganti ke nomor 1, nomor 4-nya terganti, di sini juga sudah terganti. Oke, untuk bagian itu sudah. Sekarang kita coba bikin dia lebih dinamis. Untuk bagian ininya kita hilangkan, khusus di bookmark ya. Oke, sekarang item ayat ini kita coba keluarkan ya teman-teman, karena dia bersifat komponen yang bisa dipakai di manapun. Jadi kita jadikan dia share, kita tandain dia sebagai item yang dibagikan ya teman-teman. Oke, beberapa item yang pakai beberapa komponen yang pakai item share itu ada di sini di right section ya. Jadi kita butuh memperbarui ininya ke pet yang share ya. Kemudian yang di sini index punyanya si bookmark juga kita pindah ya untuk halaman pet, untuk petnya, untuk pet dari si item ayat ini ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai Visual Studio Code juga, biasanya dia otomatis mengupdate ininya. Oke, ini udah aman. Kita coba refresh lagi teman-teman. Di sini masih ada bookmarknya ya, masih ada ya, dan ini pun masih ada. Oke, sekarang bagian ini khusus untuk di halaman bookmark, kita bikin dia kondisinya tidak ada, gambarnya tidak ada teman-teman. Oke, tinggal di sini kita bikin is kita bikin show icon bookmark gitu ya, false. Simpan, kita pakai. Jadi ini default value-nya adalah false ya teman-teman. Kemudian di sini kita taruh, jadi kalau dia false maka dia tidak menampilkan apapun. Kita kasih dia tampilan kosong. Tapi kalau misalkan ada, maka dia akan menampilkan ini. Oke, sekarang ini kita pecah lagi teman-teman, biar lebih mudah. Kita jadikan dia komponen yang ada di dalam sini aja teman-teman. Ini namanya icon bookmark, misal seperti itu ya. Paste di sini, kita rapikan. Oke, ini ada error karena kita harus menjadikan dia sebagai props di sini, dan juga data ya, data. Ada apa lagi? Ada set bookmark juga. Oke, di sini masih error karena ini kita belum parsing sini. Oke, sekarang bisa dirapikan. Sudah, kurang lebih seperti ini teman-teman.
Oke, selanjutnya kita cek reading ID. Cannot di property ID. Oke, di sini kita belum parsing beberapa props yang dibutuhkan di icon bookmark ya. Data adalah data, on bookmark adalah on bookmark, set bookmark adalah set bookmark. Kita rapikan lagi. Data ini sebagai propsnya si icon bookmark didapat dari data sebagai ini props yang di atas ya. Begitu juga yang lain. Ini namanya disamain aja biar lebih mudah. Oke, ini udah aman. Kita kembali ke read Quran. Kita lihat tampil ya. Di sini juga tetap nampil. Oke, show icon bookmarknya dia tidak mau ya teman-teman. Default value nya kita coba tampilkan ya. Kita lihat harusnya bisa. Kita lihat, kita reload. False. Sorry, kita terbalik pasangnya teman-teman. Harusnya di sini dia. Kalau true baru dia menampilkan, kalau tidak maka dia tidak ada. Oke, sekarang kosong ya teman-teman. Oke, sekarang dia sudah tidak tampil. Nah, kita pengen tampil di yang bagian sini. Kita pengen tampilkan dia. Caranya tinggal kita ke bagian left section. Itu ada list surah. Berarti kita ke di mana? Di right section, masih di right section. Kita tutup. Di right section itu ada ayat. Nah, ini list ayat. Di bagian list ayat kita harus kasih kondisi, berarti show ini kita jadikan dia true. Simpan. Nah, ini tampil ya. Sedangkan di sini dia nggak ada karena kita ya set dia sebagai false ya secara defaultnya. Oke, selanjutnya teman-teman harusnya kita menampilkan juga di atas ini dia ngebookmark untuk surah apa, surah keberapa ya, nomor surahnya yang keberapa. Jadi kita tahu nih dia sebenarnya ayat yang di mana gitu. Nah, ini kan misalkan Al-Fatihah di ayat pertama. Kita udah ngebookmark nih. Di sini kan kita nggak tahu nih yang mana gitu. Oke, sekarang kita buat di ini yang right sectionnya kita close teman-teman. Kemudian item ayatnya kita close. Kemudian di ini kita ada di bookmark indexnya. Kita coba ngeget surah ya. Kita ngeget surah, diambil dari kita ambil contoh si punyanya ini read Quran yang ada di bukan list surah tapi di left section. Di left section kita ada melakukan sorry teman-teman, di index. Sepertinya di indeks, bukan di home, di read Quran index ya, benar di sini nih teman-teman. Jadi dia ada manggil surah. Kita ambil aja, kita samakan seperti ini ya teman-teman. Get surah. Oke, langsung aja kita ke bookmark. Agar tidak
ngehit API lagi, baiknya mending kita ambil kita tambahkan bookmarknya itu dengan nama surah ya teman-teman. Lebih baik di situ, lebih baik seperti itu aja. Jadi kita butuh kembali ke bagian right section, kemudian di bagian item ayat kita cek dulu pada saat dia set bookmark, dia mendapatkannya dari atas. Dari atas itu berarti dari right section dia ada set bookmark. Kita ke bagian ini teman-teman. Di set bookmark ini dia langsung parse si value. Oke. Berarti di bagian set value-nya ini harusnya kita buat dia seperti ini teman-teman. Nama surah misal seperti itu. Nama surah tes. Kita coba dulu ya teman-teman. Maksudnya ini kita mengambil semua nilai, semua data yang ada di value yang kita lempar, kemudian kita buat satu buah key baru, objek key baru yang kita masukkan ke dalam value. Nanti kita coba lihat dulu hasilnya kurang lebih. Jadi misalkan yang saat ini kan value-nya misalkan ID bla bla, kemudian nama bla bla dan sebagainya. Nah, dengan kita pakai titik 3 kali value, dia akan mengambil semua ini, kemudian pakai koma. Ini nama surahnya, nanti nama surah akan ada di sini, nama surah. Seperti itu ya. Sekarang kita coba dulu berhasil atau tidak. Kembali ke sini, ke Al-Fatihah. Kita pilih. Nah, ini ada nama surah ya. Nama surah tes. Oke, sekarang nama surahnya harusnya bisa kita dapat dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu di mana? Di detail surah ya teman-teman. Nah, di sini ada namanya, nama Latin. Nah, ini nama Latin kan buat yang di atas nih, di header section. Nah, kita ambil dari sini aja teman-teman, nama Latinnya. Berarti set bookmark ini dari atas. Oh ya, bisa karena kita punya ini nih, parameter detail surah ya teman-teman. Langsung kita tambahkan di sini aja teman-teman. Ini kalian bisa tekan ALT terus klik lagi di sini. Jadi kursornya bisa ada di beberapa tempat berbarengan. Kita masukkan detail surah, nama Latin ya. Rapikan, simpan. Oke, sekarang kita coba reload dulu. Kita ke read Quran lagi, ke Al-Fatihah. Pilih salah satu. Nah, sekarang nama surahnya ada ya. Gitu, kalau kita hilangkan, kita lihat lagi. Sekarang nama surahnya ada. Oke. Karena sudah, yang bagian ini udah, kita udah masukkan nama surahnya. Kita close saja. Kita balik ke bagian bookmark ya teman-teman. Kita tampilkan yang bookmarknya. Oke, kita pengen nampilin apa sih yang di bookmark di sini. Kita buat di sini. Kita coba buat div gitu. Kelas. Kemudian kita tampilkan on bookmarknya nama surah ya. Nah, ini ada nama surahnya Al-Fatihah ya. Kenapa dia seperti ini numpuk? Karena kita bikinnya dia flex. Jadi dia secara default pakai flex row ya. Sekarang kita jadikan dia flex column. Jadi biar numpuk atas bawah. Nah, di sini dia sedikit rusak ya.
Kita coba rapikan dulu teman-teman. Ini kita bungkus ya, si item ayat tadi. Ini kita lihat dulu ukurannya seberapa gitu. Ini kita balikan. Oke. full. Oke, sip, udah aman. Sekarang yang ini kita hapus. Selanjutnya yang ini kita kasih background untuk penanda dia seberapa. Oh, segini. full juga. Simpan. Kemudian kita jadikan flex. Kemudian kita jadikan dia di tengah aja, justify center. Udah cukup, dia udah di tengah. Kemudian kita ganti teksnya menjadi kita pakai tema ini detail surah di header. Kita cek dia pakai til ya, til 700. Kita kembali ke indeks, teks til 700, nya sorry. Nah, udah jadi ya. Kita jadikan dia fontnya bold. Kita besarkan lagi dia untuk ukuran fontnya mungkin di 24. Simpan. Nah, kita coba ayat yang lain ya teman-teman. Misal ini Al-Baqarah ayat 5 ya. Nah, kita udah tahu nih dia ngebookmark yang mana. Oke. Selanjutnya kita kasih dia border deh. Border B, border bottom itu sebesar 1 pixel aja. 1 pixel. Rapikan, simpan. Sudah. Kemudian mungkin 2 ya. Oke. Kemudian untuk warna bordernya kita kasih warna grey yang 400 mungkin. Ya, sip. Kemudian kita harusnya punya fungsi yang nanti bisa menghapus bookmark di sini ya teman-teman. Jadi kita coba buat item di sini di bagian bawah sini kali ya, button yang bisa diklik untuk menghapus ya bookmarknya. Jadi di sini kita coba lihat ya teman-teman. Di sini kita kasih background lagi ya sebagai penanda aja, background sementara. Oke, seperti ini. Kemudian kita butuh dia menampilkan sebuah gambar di sini teman-teman. Kita bungkus saja pakai div. Kemudian di sini gambar. Oke, kita butuh gambar ya, flat icon. Kita cari gambarnya teman-teman. Kita cari trash, gambar untuk hapus. Mungkin yang ini aja ya teman-teman. Oke, udah kita download. Sekarang kita masukkan dia ke bagian aset kita teman-teman. Sudah. Kemudian kita ganti remove gitu ya. Ganti namanya jadi remove. Kita taruh di sini remove png. Width-nya mungkin di 30, height-nya 30. Kita coba dulu teman-teman. Sini kita kasih class name, background red-nya 300. Simpan. Nah, ini teman-teman. Oke, dia udah ada di sini. Harusnya dia ada di kanan teman-teman. Oke, kita bikin dia ada di kanan. Flex, kita jadikan teksnya on di N.
Kita simpan. Tidak bisa, jadi kita jadikan flex aja, kemudian justify-nya M, simpan. Oke, udah ya. Kemudian harusnya kita bikin dia ada di naik lah di atas sini ya teman-teman. Oke, ini item yang ada di sini adalah item ayat dan gambar. Kita tumpuk mereka teman-teman. Jadi yang ini perannya, yang pembungkusnya kita coba jadikan dia relatif. Simpan. Kemudian untuk yang gambar ini kita jadikan dia absolute, biar dia ngambang ada di atas. Kemudian untuk bottomnya adalah 1. Oke, sekarang dia ada di pojok kiri bawah. Kita jadikan dia right-nya 1. Simpan. Nah, sekarang ada di pojok kanan bawah. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan bikin background bawahnya itu berwarna hitam, berwarna merah. Oke, kita jadikan dia warna merah 500 ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita set dia jadi roundednya full. Simpan. Oke, kita hilangkan saja. Simpan seperti ini ya. Atau kita taruh dia di kita coba hapus dulu dia ini. Kita coba hapus dulu ini teman-teman. Simpan. Oke, kita kasih jarak ke kanannya 2 mungkin, atau 6. Kemudian dari bawahnya kita kasih 8. Jadi dia posisinya ada di sini teman-teman. Ini kita ganti ke 3 deh, sebelah kanannya, atau 2. Nah, oke. Better lah ya di sini. Terus agak kita gedein dulu. Ini ikonnya jadi mungkin 50 ya. Terlalu gede teman-teman. 40. Oke, 40. Kemudian ini kelihatan kan garisnya seperti tembus gitu. Kita kasih dia backgroundnya warna putih teman-teman. Nah, jadi dia aman sekarang. Kemudian kita bikin dia bisa diklik. Nah, kita coba ke konsol, kita hapus, kita kasih on click di sini, on click. Kita tampilkan console log, remove gitu ya. Kita rapikan, simpan. Jadi pada saat sorry, ini ada false dari mana tuh? Kita ada nge-console log nggak? Item, di sini. Kita hapus dulu teman-teman. Oke, pada saat kita klik, dia harusnya meremove ya, menghapus si bookmark ini. Oke, tadi kita udah bikin di bagian utils ya. Kita udah bikin function untuk menghapus ya bookmarknya. Jadi tinggal kita manfaatin aja itu teman-teman. Kita tinggal panggil utils remove bookmark, simpan. Nah, jadi pada saat ini diklik, kita kasih dia hover cursor pointer. Nah, jadi pada saat ini diklik, di bagian bookmarknya harusnya terhapus teman-teman. Ini yang ada di local storage harusnya terhapus. Kalau kita klik, oke, dia terhapus. Tapi di sini tidak terhapus teman-teman. Kenapa? Karena state-nya belum kita update. Jadi baiknya kita buat function sendiri teman-teman. Sini function remove bookmark, seperti itu ya. Nah, function ini bakal memanggil si ini function dari utilities tadi sini. Kemudian untuk yang di sini kita panggil yang ini punyanya komponen ini ya. Setelah itu harusnya kita update si
on bookmarknya menjadi null, menjadi objek kosong, sorry, bukan null. Kita jadikan objek kosong seperti ini. Kita set dia jadi sesuai dengan state awalnya. Oke, udah. Ini masih nampil karena tadi harusnya kita update state-nya, tapi belum terupdate. Kita udah save, sekarang kita reload teman-teman. Kita ke read Quran, di bookmarknya sekarang masih kosong ya. Oke, ini kenapa nampil teman-teman? Karena di sini kita langsung menampilkan setampil-tampilnya aja. Oke, harusnya kita bikin kondisi juga teman-teman di sini. Oke, sekarang kita buat kondisinya dulu teman-teman. Kita buat kondisinya berdasarkan si on bookmark. Jadi kita cek seperti ini, objek, karena dia objek, keys, kita cek key-nya dari si on bookmark ini, length, panjang dari key-nya, apakah lebih besar daripada 0. Kalau misalkan dia lebih besar daripada 0, maka tampilkan si item ini. Tapi kalau tidak, ya udah kita kosongin teman-teman. Oke, simpan. Nah, sekarang dia kosong. Oke. Sekarang kita kasih sebuah informasi dari halaman yang kosong ini. Kita bikin div di sini. Class name, W-nya full, H-nya full, weight dan height-nya jadi full layar ini. Kemudian kita jadikan dia flex dan justify-nya center, itemnya juga center. Jadi benar-benar di tengah. Teksnya kita jadikan dia agak besar ya teman-teman, di mungkin di 2XL. Kemudian ya mungkin ini dulu, bookmark kosong, rapikan, simpan. Oke, tampil ya. Ini bookmarknya lagi kosong. Ini kita clear aja dulu. Kita ke read Quran, pilih salah satu, misalkan di Anisa ayat ke 6 ya. Klik. Oke, udah. Kita ke bookmark. Nah, di Anisa ayat 6 ada ya. Tampil, tapi kalau kita hapus, sekarang kita coba hapusnya ya. Oke. Hapusnya udah bisa teman-teman, karena dia mengupdate state-nya langsung pada saat diklik. Oke ya teman-teman. Untuk bagian bookmarknya udah selesai. Kemudian kita coba buat untuk bagian ini, quick surah dan ayat finder. Kita coba. Jadi nanti harusnya pada saat kita klik di sini, sorry bukan diklik, pada saat kita cari sesuatu di sini, misalkan Al-Baqarah gitu kan. Nah, seperti ini dia harusnya membuka halaman yang read Quran, langsung membuka read Quran. Kemudian dia langsung bagian cari surahnya ini harusnya langsung terisi ya teman-teman. Atau mungkin nanti kita bisa coba bagian pencariannya ini tidak ada. Jadi untuk halaman yang ini dia tetap ke read Quran, tapi pencariannya ya bakal terisi harusnya. Oke, mari kita coba. Kita coba untuk yang bagian di left ya, di samping kiri, di layout. Di layout ada bagian kiri ada quick search section. Bagian ini teman-teman. Nah ini, di bagian ini harusnya dia punya parent ya. Oke.
Ini dia punya parent ada di menu section. Kita coba lihat, tidak ada ya. Jadi dia udah komponen sendiri. Harusnya dia ada dipakai di layouts ya. Layoutsnya terpilih, adanya di selected page left section yang ada di sini. Left section, nah benar, ada di left section. Oke, di left section. Left section ini dia dipakai di sini di layout, teman-teman. Oke, di layouts kita coba buat function ya. Jadi kita buat function di atas-atasnya. Quick search gitu ya. Kita coba dulu buat functionnya. Console log. Ya, udah. Kita simpan. Kemudian harusnya kita lempar dia di left section ya, sebagai props. Ini ya. Udah, kemudian di left section kita buat propsnya ya. Di ini si quick shorts ya. Kemudian kita lempar lagi di quick short section ya. Seperti ini. Oke, di sini tinggal kita ambil yang sudah kita lempar tadi. Nah, di sini tinggal kita buat state-nya ya. Kita cuman pengen manggil dulu. Kita coba di sini berarti apa? Onchain. Dia harusnya menerima sebuah perubahan. Kemudian ini kita pastekan yang ini tadi. Tapi harusnya kita masukkan sebuah value ya, teman-teman, di sini. Simpan. Oke. Kita coba tampilkan di sini. Dari function yang kita buat tadi, kita masukkan value di sini. Quick search seperti ini, value. Oke, udah. Kita open konsol kita, teman-teman. Nah, kita kembali ke sini. Di bagian sini kita tes gitu. Ada ya? Tampil, teman-teman. Jadi pada saat tes ini ada, kita coba lihat dulu kondisinya. If value length-nya, jadi panjang stringnya, apakah lebih besar dari 3? Ada 3. Kita set ke 2 aja. Oke. Sekarang kita refresh dulu. Terus kita tulis misalkan Fatihah. Seperti itu ya, Fatihah gitu. Kalau dia cuma 2, tidak ada, teman-teman. AS SD nggak bisa. Dia harus lebih dari 2. Kalau dia udah 3 huruf ya, 3 karakter, maka akan terpenuhi. Selanjutnya, kalau dia 3 huruf, maka harus aktifkan si read Quran. Oke, berarti kita selected page-nya, kita set dia ke menu Quran yang mana? 1, 2. Dia ada di indeks kedua. Indeks pertama. Nilainya yang kedua. Di sini harusnya menus. Diambil dari sini, teman-teman. Menus ke 1. Dengan indeks 1. Yaitu menus kedua, 1, 2. Oke? Sudah. Kita rapikan, simpan. Oke, pada saat ini kita ubah. Ya, pada saat kita ubah, misalkan al. Nah, dia harus bukanya ke sini ya, langsung buka ke sini, teman-teman. Terus kalau ini kita kosongin, dia akan mengembalikan ke halaman home.
Jadi kembali lagi seperti awal. Kita copy aja, shift alt bawah, terus alt bawah ya, kita balikan dia ke awal, simpan. Nah seperti ini teman-teman. Ini masih halaman awal, misalkan alpha. Nah kayak gitu ya. Kalau kita kosongin dia kembali lagi ke halaman awal. Oke, kita coba lagi sini alpha. Nah sekarang nilai ini harusnya kita jadikan nilai di sini, dicari surah. Jadi biar dia langsung cari surahnya secara langsung. Berarti si value ini kita set dia ke di sini harusnya kita buat sebuah nah cari surah ini dia kan mengakses ke si read Quran ya teman-teman. Sedangkan kita saat ini masih belum pakai state management. Harusnya kita bisa memparsing data kita ini untuk diakses oleh yang lainnya, komponen lain, screen yang lain ini, yaitu di read Quran. Jadi kita coba parsingnya lewat dari local storage dulu ya teman-teman. Atau mungkin kita coba manfaatkan sorry teman-teman. Selected page-nya udah. Di read Quran-nya dia bisa nggak ya di index? Sorry teman-teman. Ini get detail surah. Berarti kan harusnya bukan di sini. Harusnya bukan di sini tapi ada di bagian list surah. Bukan di left sectionnya ya. Left section dari read Quran. Harusnya ada di sini karena dia bakal mengubah si ini list surah menjadi list baru kalau misalkan nilai search-nya ada ya. Oke. Sekarang kita untuk yang di sini kita coba set lewat ini aja dulu teman-teman, lewat local storage. Jadi kita setnya seperti ini ya. Local storage set item, di sini namanya query gitu misalkan ya, yaitu value-nya adalah value teman-teman yang ada di sini nih. Udah, ini udah kita set. Kemudian untuk yang di bagian left section dari ini kita close aja. Untuk yang di bagian layout sini kita ke left section yang bagian si read Quran ini. Kita coba manfaatkan search-nya ya. Kita bikin use effect. Jadi dia bakal ngecek apakah query-nya ada. Local storage get item query yang tadi kita set. Kalau misalkan ada, if query, kalau misalkan ada query maka set search-nya jadi query. Kita coba lihat
Apakah ini berlaku untuk setiap kali perubahan di sini ya? Kita coba tes dulu teman-teman. Terus kita coba handle juga untuk yang di sini. Kalau misalkan dia pencariannya tidak terpenuhi, kita hapus ya. Aduh sorry, yang ini teman-teman, kita hapus. Kita hapus, kita jadikan remove item, simpan. Oke, sekarang kita coba refresh. Kemudian di sini kita klik al. Oke, alnya nampil. Oke, di sini terhapus teman-teman. Kita coba cari di sini di sini kita cari misalkan Anissa. Oke, di sini berubah, tapi di sini nggak berubah teman-teman. Jadi satu kali load doang berubahnya. Jadi tidak bisa ya teman-teman. Mau tidak mau kita harus pakai state management. Oke. Atau enggak kita coba seperti apa ya, agar dia tidak butuh state management teman-teman. Kita hapus dulu. Di sini ternyata tidak bisa lewat dari itu tadi query-nya. Left section dari si ini ya. Kalau kita buat sebuah variabel, mungkin di sini data, sorry bukan variabel, file, terus di sini kita buat dia export let data misalnya query. Apakah bisa ya? Oh sorry, udah. Oke, kemudian kita coba di sini kita set. Ini kita hapus teman-teman. Kita hapus, kita nggak pakai local storage lagi. Kita coba set query tadi dari data ini menjadi value. Copy, kita taruh di sini. Rapikan, simpan. Kemudian untuk di left section, di bagian left section ini kita coba tampilkan console log query yang didapat dari data tadi yang kita ubah. Apakah bisa? Kita coba lihat dulu teman-teman. Kita refresh, kita lihat di console log. Nggak bisa ya teman-teman. Kita nggak bisa ngeset objeknya. Tidak bisa set objeknya. Kalau kita push, apakah bisa? Splice. Query len. Kita coba ya seperti ini teman-teman.
Jadi kita push dia menjadi array. Ini kita ubah dia menjadi array teman-teman. Sorry, kita ubah dia jadi array. Kemudian reload. Di sini valid. Oke, ada error ya. Errornya kemungkinan ada di mana nih? Apa karena data tadi? Kita nge-push. Kita refresh dulu teman-teman. Read map undefined. Oh, sorry teman-teman, karena tidak ada koneksi. Jadi ini harusnya kita map undefined. Jadi harusnya kita ini ya, kita benerin juga sekalian di bagian sini teman-teman. Di left section harusnya list surah ini, list surah input search. Kita harus kasih kondisi di sini teman-teman. List surah length lebih besar daripada 0, maka kita tampilkan listnya ya. Tapi kalau nggak ada, kita kosongkan, simpan. Jadi kalau kita ke read Quran, oke, ini udah ada. Kalau misalkan kita matikan koneksi kita, kalau kita matikan koneksi di sini ya, kita jadikan offline. Kita refresh dulu. Sorry. Untuk koneksinya aja yang kita matikan teman-teman. Kita refresh. Ini udah ada ya. Kemudian kita ke read Quran. Oke. Sekarang yang error adalah di length-nya. Harusnya kita cek dulu list surah. Kita kembali ke bagian ini ya. Harusnya ada list surah yang kita lempar. List surah itu ada di, sorry, ini layout. Kita ke read Quran. Ada di sini list surah. List surah. Oke. Harusnya di sini kita cek dulu kalau dia error. Kita cek list surahnya ada atau tidak. Kalau tidak ada, seperti ini. Kita coba ya, simpan, kita reload. Benar teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini maksudnya kalau misalkan list surahnya ternyata tidak ada nilainya, maka kita lempar array kosong ya. Kemudian di left sectionnya kita udah set panjangnya. Kalau dia 0 berarti kosong, tidak ada yang kita tampilkan. Terus kita kasih info aja di sini, div that connection, atau gini, tidak ada koneksi. Kita taruh di tengah ya. Kita jadikan H full, W full, flex, justify center, dan itemnya center. Terapikan, simpan. Oke, dia udah ada di sini ya, tidak ada koneksi. Kemudian kita ke sini di list surah, item surah. Oke, aman ya. Oke, untuk ini udah aman. Kemudian di read Quran, list surahnya udah aman. Kita coba kembali ke yang tadi teman-teman. Ini koneksinya saya aktifkan lagi.
Sorry tadi mati koneksinya. Kita aktifkan lagi yang ini, yang query. Kita coba parsing dia dari variable. Itu tes. Oke, tidak nampil ya teman-teman. Kita sekarang coba ke bagian sini. Mana tadi ya? Di left section ya. Ya benar. Di bagian sini ini kita hilangkan. Simpan. Reload. Tes. Oke, ini nampil ya teman-teman. Jadi setiap kali ada perubahan, dia bakal menampilkan query-nya. Nah, kemudian di sini kita set aja si search-nya. Jadi kita cek dulu query-nya apakah lebih besar dari kita if query lebih besar daripada 2, kita hitung, maka kita set search-nya, set search-nya menjadi query. Simpan. Kemudian untuk ini kan kita jadikan dia sebagai array ya teman-teman. Jadi harusnya kita ngambil array yang paling terakhir. Kita jadikan dia ngambil dari query yang terakhir .length. Simpan. Oke, masih error. Kita coba konsol query.length. Apakah bisa? Tes. Oke, kita coba tampilkan query-nya. Reload. Ada ya 13. Sekarang kita coba jadikan kita jalankan fungsi yang tadi, kondisi yang tadi, sorry. Const data query value adalah query dari query ke 0. Coba kita tampilkan, kita jadikan di sini. Kita reload, tes. Dia hanya nampil tes ya. Kalau kita hapus, dia masih menampilkan yang tes. Dan nilai ininya tidak terslice ya harusnya. Slice-nya tidak berfungsi teman-teman. Di sini kita hapus manual aja. For each dari query datanya kita pop. Tidak bisa ya, tidak bisa teman-teman.
Oke, untuk yang ini kita coba lewatin dulu teman-teman. Kita hapus aja untuk quick search ya. Mungkin nanti di next video kita coba buat untuk refactor. Dia pakai state management ya. Oke, ini kita coba kembalikan seperti awal ya. Kembalikan sesuai dengan yang tadi. Sorry, ini use as fake aja yang nggak dipakai. Oke, kita reload, tes. Quick search-nya masih ada nyantol di mana nih? Di left section. Read Quran tidak ada, kita udah hapus dia. Di quick search-nya ini kita hapus juga. Bagian oncengnya kita hapus. Kemudian quick search-nya kita coba komen aja teman-teman. Ini kita hapus dulu teman-teman. Di sini juga kita hapus. Kita komen. Kita rapikan. Oke ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kita jadikan dia aplikasi yang sederhana aja dulu. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Kita coba tes. Sama ada satu lagi teman-teman. Tes. Kita Nah, ini kan agak telat ya. Jadi harusnya di sini yang di bagian ini itu kita set state-nya ada yang harus kita perbaiki teman-teman. Itu ada di read Quran, left section. Nah, ini di bagian sini. Ini kita harusnya pasang value yang sebelumnya. Sorry. Benar-benar. Ini kita biarkannya seperti ini teman-teman. Udah. Read Quran, Al-Fatihah. Oke ya, seperti itu teman-teman. Kita coba buat seperti ini, apakah bisa? Sini cons value adalah target value. Ini kita jadikan dia value. Simpan. Dia jadi objek. Dia malah jadi objek teman-teman. Sepertinya tidak bisa ya teman-teman dibuat seperti itu. Kita balikin aja seperti yang sebelumnya, nggak apa-apa. Sorry. Oke, kita buat seperti ini aja teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Jika ada yang dibingungkan bisa ditanya di komentar ya.